إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat para undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya, menyanjungnya, berzikir tak henti-hentinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat rahmatnya kepada kita tak henti-hentinya. Hari ini kita buktikan, kita tinggalkan semua aktivitas kita tinggalkan semua kesibukan kita semata-mata kita memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, sebaik-baik seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bait. Kita bersegera di sini untuk berzikir kepada Allah. Mari sibukkan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kelak saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk tugas-tugas yang lainnya yang lebih berat, kita dalam keadaan siap. Begitu pula saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita yang sesungguhnya menghadap kepadanya. Saat itu mudah-mudahan kita pun dalam keadaan siap memenuhi panggilan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat para undangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat hari-hari di mana banyak kaum muslimin memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ayat yang tidak bisa kita pisahkan dengan nama beliau, yaitu surat Al-Fath ayat terakhir, ayat 29. Al-Quran surat Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Allah menyebut nama beliau Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Allah sebutkan pengikut-pengikutnya, sahabat yang ada di sekitarnya. Allah banggakan, Allah gandengkan penyebutannya karena sifatnya, yaitu orang-orang yang membersamainya asyidda'u 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir, rahama'u bainahum, dan begitu lembut berkasih sayang kepada sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Kamu lihat mereka, yaitu para sahabat, adalah mereka banyak rukuknya, banyak sujudnya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat para undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pesan yang tersirat ketika kita mengenang, mengingat, memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam surat tersebut Allah memuji Nabi, Allah memuji para sahabat dalam konteks yaitu menceritakan prestasi gemilang yang dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Futuh Mekah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira pilar apa yang bisa menghantarkan umat Islam ini meraih kemuliaannya sebagaimana dahulu prestasi gemilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana saat-saat ini kita mengenang bahwa ada saudara kita yang sampai saat ini dalam keadaan yang sedang memprihatinkan, yang mereka disiksa, mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka digenosid, dibantai, anaknya, orang tuanya, para wanitanya, rumah-rumah mereka ditembaki, mereka dibom. Sudah cukup panjang waktu lama yang mereka rasakan, hingga mau bertemu lagi dengan bulan Oktober, hampir 20 tahun lamanya mereka bertahan. Sungguh kemuliaan Islam dipertaruhkan. Ya, sekian lama berjalan ini, peristiwa ini, apakah akan berakhir kemenangan buat Islam ataukah tidak? Tentu kita semua umat Islam sedunia berharap Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan, memberikan kemenangan, kemuliaan kepada Islam ini. Tapi bagaimana caranya? Maka Al-Quran surat Al-Fat ayat 29 ini memberikan isyarat bahwa di antara yang bisa kita lakukan saat ini adalah, yang pertama adalah menunjukkan sikap asyidda'u 'alal kuffar, yaitu bersikap tegas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Bagaimana bentuk tegasnya? Yaitu melakukan tegas dari segi tauhid, tegas dari segi akidah, tegas dari sisi ibadah, dari sisi ekonomi. Kita tunjukkan ketegasan kita, keberpihakan kita kepada kaum muslimin dibandingkan kepada orang-orang kafir mereka. Dan yang kedua yang lebih nyata selain kita adalah apa? Ruhama bainahum. Ini yang dekat sekali, yaitu kepada sesama kaum mukminin menampilkan sikap ruhama, yaitu saling berkasih sayang. Ini menjadi persyaratan mutlak berjamaah. Allah tidak akan turunkan pertolongan jika seandainya tidak ada sifat yang seperti ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fat ayat 29 ini. Ruhama bainahum, saling mengasihi di antara sama mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara keberhasilan kesuksesan dakwahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan sebuah peradaban kaum mukminin yang saling berkasih sayang sama mereka adalah di mana Nabi bersikap lembut. Begitu lembut sekali itu kata Nabi, begitu lembut sekali sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menghiasi orang-orang yang beriman, yang merindukan kemenangan. Dia akan, kalau bertemu dengan kaum mukminin, dia akan bersikap lembut. Bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Surat Ali Imran ayat 159 ini adalah berbicara konteksnya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang terpukul, kecewa pada perang Uhud, yaitu ketika para pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menetap di bukit Uhud menjadi benteng pertahanan, lalu kemudian mereka turun, lalu kemudian menyebabkan kerugian materi yang cukup besar. Tidak kurang 70 para sahabat yang syahid, yang terbunuh pada perang Uhud. Tidak sedikit harta yang harus dikorbankan. Saat itu Rasulullah SAW amat sangat sedih.
kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau marah, tentu pantas, tentu tepat waktunya. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menuntun beliau untuk tetap bersikap lembut kepada kaum mukminin, kepada mereka yang melanggar ketetapan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dengan kelembutan itulah mereka justru malah merekat, mereka merapat dan tercipta sebuah kondisi ruhama'u bainahum. Allah malah memberikan penegasan, walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau saat itu engkau marah-marah, kalau saat itu engkau bentak-bentak, kalau engkau saat itu bersikap keras kepala, kalau saat itu engkau bersikap kasar kepada mereka, tentu mereka akan kabur, mereka akan lari, dan tidak akan tercipta yang namanya ruhama'u bainahum. Ini adalah PR kita besar para jemaah, menghilangkan, menghancurkan sifat kekasaran, kekerasan hati, keras kepalaan itu kepada kaum mukminin dan menampilkan kelembutan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh sahabatnya bahwa yaitu Anas bin Malik, aku pernah tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang dari 10 tahun, dan selama aku tinggal tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggikan suaranya, tidak pernah berkata keras, dan apalagi menyalahkan kepada aku, menyalahkan aku, kenapa kamu ini, kenapa kamu nggak begini, kenapa kamu nggak begitu. Maka dialah sebaik-baik guru yang menegur muridnya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Adalah Rasulullah SAW kepada orang yang sedang berbuat salah sekalipun, ketika datang seorang anak gunung ke masjid, lalu kemudian dia membuang air, dia pipis di salah satu sudut masjid, adalah ketika orang-orang mau memarahinya, memukulinya, adalah Rasulullah SAW tampil menunjukkan sikap lemah lembutnya, maafkan, dan selesai semua persoalan itu. Inilah yang dibutuhkan para jemaah sekalian yang berbahagia, yang dekat sekali dengan kita, menampilkan sikap kelembutan kepada sesama di antara kita. Bagaimana kaum muslimin datang ke masjid, mengurus masjid, jamaah yang lainnya, menghadirkan kehangatan sehingga orang yang datang ke masjid dia merindukan untuk datang kembali, untuk merindukan sapaan, merindukan kasih sayang, merindukan nasihat, merindukan teguran, merindukan masukan yang menenangkan, yang memberikan solusi dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bukan datang ke masjid lalu kemudian mendapatkan cemoohan, mendapatkan hinaan, mendapatkan cemberutan dan lain sebagainya. Mari sama-sama di antara bentuk agar kita bisa membangun kekuatan soliditas di dalam kaum mukminin di saat-saat kita memperingati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama adalah kita menyatukan kekuatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yaitu tantangannya adalah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jangan saling berbantah-bantahan. Maka itu akan menyebabkan kekuatan kaum mukminin menjadi lemah dan hilangnya kekuatan tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita, melembutkan lisan kita, melembutkan sikap kita, baik itu kepada orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, pembantu kita, pegawai kita, jamaah kaum muslimin di masjid ini dan di tempat kantor kita bekerja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah melembutkan dengan iman kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
disertai dengan tadabbur, yang dibaca dengan hati, maka itu akan berfungsi taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bacaan Al-Quran dengan hati, dengan tadabbur itulah yang akan menjadikan hati, kulit orang-orang yang beriman menjadi bergetar, menjadi lembut, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun, meminta ampunan atas kesalahan. Ia adalah sebagai bentuk kejujuran hati bahwa dirinya banyak salah, dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amat sangat melembutkan hati. Inilah juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya riwayat Al-Imam Bukhari, riwayat Al-Imam Muslim. Sungguhnya hatiku pun mengalami sama dengan kita semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya disibukkan, tetapi aku sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, aku beristighfar dalam satu hari tidak pernah kurang dari 70 kali, atau dalam riwayat yang disebutkan adalah tidak kurang dari 100 kali. Itulah menjadi rahasia bagaimana Rasulullah SAW hatinya menjadi lembut. Kemudian banyak mengingat kematian. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Akhiru dzikra hazimil ladzat." Memperbanyaklah kalian mengingat kematian, karena mengingatkan kematian itu akan menjauhkan seseorang dari kesombongan. Mengingat kematian itu akan menjadikan hati menjadi lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melembutkan hati kita, membekalinya dengan iman dan takwa sebagai bekal kehidupan kita dalam menjalani kesehariannya, terutama pada saat kita sedang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat sesungguhnya kita membutuhkan kelembutan hati, bersikap kepada sesama kaum mukminin. Kita harus kasar, kita harus tegas bila kita berhadapan dengan orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kita. Betapapun kita punya perbedaan dalam mazhab fikih, betapapun kita berbedaan dalam beberapa tata cara sholat, tata cara ibadah, maka sesungguhnya mereka masih dalam kategori orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ahmi hawzat al-islam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-murabbitin bi Gaza Palestin wa bi sa'ir buldan al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin bi Gaza Palestin wa fi sa'ir buldan al-muslimin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina